Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua untuk membahas GPU terbaru dari Nvidia, yaitu adalah RTX 4070. Dan kali ini yang kedatangan di studionya gua itu dari MSI dengan seri Ventus 3X mereka. Gua mungkin akan langsung bahas aja ke harganya dulu. Di Indonesia, GPU ini udah dikonfirmasi sama MSI akan dibanderol dengan harga 11,2 juta rupiah untuk versi Ventus 3X OC. Sementara yang ada di gua ini bukan versi OC, itu akan dijual lebih murah katanya. Yang berarti harga kebanyakan dari RTX 4070 kali ini bisa menyentuh angka 10 jutaan. Angka ini sepadan banget dengan harga dari RTX 3080 sebetulnya. Dan sebetulnya lebih murah daripada RTX 3080 saat pertama kali launching. Karena 3080 saat pertama kali launching itu ada di kisaran 13 sampai dengan 14 juta rupiah. Dan perlu kalian tahu di marketplace itu untuk stok dari RTX 3080 itu memang sangat-sangat sulit untuk sekarang. Banyak yang udah habis. Terakhir aja itu 3080 bekas gua dibayarin sama si Eva Celia karena dia nyari di marketplace stoknya pada kosong semua untuk 3080. Pricing ini emang cukup dekat ya dengan harga dari RTX 3080. Kenaikan harga emang terjadi efek nilai tukar dolar disertai inflasi yang mempengaruhinya. Pricing di awal ini ngebikin kita emang jadi ngerasa sikat nggak ya nih RTX 4070 kalau harganya segini. Tapi ujung-ujungnya jadi tertarik juga. Contohnya ya RTX 4080 dan 4070 Ti yang pelan-pelan harganya lebih waras dan jadi makin terasa oke. Terlepas dari harganya, RTX 4070 yang satu ini juga menjawab keluh kesah para pengguna seperti gua yang ngeluhin dimensi kartu grafis. Lihat nih, ini bahkan lebih tipis dari RTX 3070 kebanyakan. Dan begini RTX 40 series yang gue tunggu dari awal. RTX 4070 Ventus 3X ini dia memang menggunakan triple fan dan menggunakan torch fan 4.0. Tapi jika kalian perhatiin bagian heatsink dan juga heat pipe-nya, ini benar-benar tipis dan benar-benar full 2 slot doang. Gue belum tahu desain lain apakah ada yang ngebikin seslim Ventus 3X ini, tapi melihat GPU ada loveless yang segitu efisien dan ademnya, harusnya ya tiap vendor bisa bikin cooling sesimpel ini. Yang berbeda dari RTX 4070 juga nggak adanya konektor 12 VHPWR, jadi ini cuma 1x8 pin aja. Merdeka deh buat yang punya power supply lama. Iya, GPU ini maksimum TGP-nya ada di angka 200 watt aja. Kalau cuma segini, power supply 600 watt aja juga udah santai. Ini jelas lebih gokil dari 3070 bahkan 3080 jika emang 4070 dianggap sepadan dengan RTX 3080. Ini berarti konektor 12 VHPWR mungkin akan digunakan Nvidia untuk GPU yang powernya tinggi-tinggi aja. Mulai dari 4070 Ti sampai dengan 4090. Jadi untuk 4060 atau 4060 Ti yang mungkin akan dirilis juga sama Nvidia, harusnya menggunakan 1x8 pin juga nih, menarik. Nah, emang kayak gimana sih spesifikasi dari RTX 4070? 4070 itu menggunakan 12 GB GDDR6X yang berjalan di bus 192 bit, punya 5888 CUDA core dengan 46 SM unit, yang berarti RT core juga ada 46 dan tensor core-nya ada di 184. Selisihnya ini beda 30 SM unit dari 4080 dan beda 14 SM unit aja dengan 4070 Ti. Total CUDA core memang terhitung sama dengan RTX 3070, tapi please jangan bandingin GPU dari CUDA core-nya. Karena 3070 dan 4070 itu adalah dua GPU dengan arsitektur yang berbeda. Sehingga jumlah core bukan menjadi penentu ini GPU sama kencengnya atau enggak. Clock speed dari 4070 ada di angka 2475 MHz boost yang tentu masih bisa lebih tinggi selama headroom power dan temperatur masih tersedia. Dan tanpa perlu banyak bacot lagi, gue akan langsung mulai aja ke metode pengujian. Untuk testbed yang gue gunakan itu menggunakan Core i9 13900K yang power limitnya gue lepas dengan motherboard B760 Tomahawk Wi-Fi. Cooling MSI MAG Core Liquid S360, G-Skill Trident Z5 Neo 2x16GB DDR5 6000 MHz, ada Samsung 980 Pro dan Samsung 980 untuk SSD-nya, Power Supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Dan sebelum kita mulai ke benchmarknya, gue mau kasih tahu dulu untuk komparasi ini semuanya kebanyakan di resolusi 4K dan data komparasinya memang belum sebanyak itu ya, karena untuk database ini memang gue harus lengkapin ulang lagi
Karena ya banyak komponen-komponen baru dari RTX 40 series waktu itu rilis. Habis itu testbed gue juga memang baru ganti ke Core i9 13900K, jadi mohon pengertiannya. Dan untuk resolusi 2K itu nggak ada komparasi sama sekali karena keterbatasan waktu. Gue ngejar untuk day one review, dan karena ini memang NDA juga, jadi gue harap datanya masih tetap bisa menjadi referensi kalian untuk menentukan apakah si 4070 ini layak untuk kalian atau enggak. Oke, langsung aja kita mulai untuk lihat performance dari RTX 4070 Ventus 3X ini seperti apa. Oke, kita langsung aja ke benchmark sintetis terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah 3D Mark Firestrike Ultra. Kalau kita cek grafik skornya, RTX 4070 di sini punya skor yang sedikit banget lebih rendah daripada RTX 3080. Selisihnya kurang lebih sekitar 1000 poin, yang berarti ini kurang lebih sekitar 10 atau 9% lebih pelan daripada RTX 3080. Lalu selanjutnya adalah 3D Mark Time Spy Extreme. Untuk 3D Mark Time Spy Extreme ini dia nggak mencapai angka 9 atau 10% sih, selisihnya benar-benar sangat tipis dari RTX 3080. Untuk RTX 4070 ada di angka 8432, sementara 3080 ada di angka 8794. Selanjutnya adalah kemampuan ray tracing yang diukur melalui 3D Mark Port Royal. Ini kemampuan ray tracingnya memang juga sangat tipis, selisih kurang lebih sekitar 350 poin sampai dengan 360 poin dari 3080. RTX 4070 di sini setelah menjalani 3 benchmark sintetis memang nggak menunjukkan satupun benchmark yang unggul. Contohnya seperti DLSS aja itu ya RTX 4070 bisa jadi unggul dari 3080 hanya karena RTX 4070 memiliki keunggulan di DLSS 3. Sementara RTX 3080 nggak punya dukungan untuk DLSS 3. Tapi kalau kita lihat kemampuan dari DLSS 2-nya sendiri, sebetulnya 3080 masih tetap lebih unggul daripada 4070. Yang menjadi poin plus dari 4070 ini adalah VRAM yang sedikit lebih besar daripada RTX 3080 ya. RTX 4070 di sini punya kemampuan yang luar biasa, bahkan lebih kencang daripada 3090 Ti untuk kemampuan encoding video apabila diukur melalui Adobe Premiere Pro. Ini kejadiannya persis banget seperti waktu gua ngetes RTX 4080 dan juga 4070 Ti, yang dimana dua GPU tersebut bisa ngebantai 3090 dan 3090 Ti di skenario productivity. Begitu pula untuk Blender benchmark, untuk kebutuhan Blender ini, RTX 4070 masih bisa mendapatkan kemampuan render yang bahkan lebih baik sedikit ya. Bisa dibilang imbang juga dengan RTX 3090 Ti. Jadi kemampuan 3080 di sini udah sangat-sangat tertinggal sebetulnya apabila kebutuhan kalian itu banyak untuk kebutuhan 3D content creation seperti 3D rendering. Lalu bagaimana dengan game? Semuanya ini resolusi 4K ya, resolusi 2K-nya nanti nggak ada komparasi sama sekali. Untuk Cyberpunk 2077 dengan preset Ultra, di sini 4070 belum bisa mengimbangi RTX 3080 apabila menggunakan DLSS 2. Jadi baru kelihatan unggul setelah 4070-nya menggunakan DLSS 3. Dan memang poin plus dari RTX 40 series ada di situ. Paling seperti game Shadow of the Tomb Raider yang nggak punya DLSS 3 nih. Di sini 4070 itu sebetulnya berimbang, benar-benar sangat ketat dengan RTX 3080-nya. Jadi mungkin hanya di beberapa skenario game tertentu aja 4070 itu baru bisa dibilang imbang dengan RTX 3080. Lalu seperti di Far Cry 6 misalnya yang sedikit lebih unggul tapi masih margin of error. Jadi gua rasa kalau diulang-ulang lagi pun 4070 di sini kayaknya punya performance yang mirip-mirip dengan 3080 memang untuk di real world skenario-nya. Lalu di game Death Stranding ini juga sedikit lebih rendah daripada 3080 apabila menggunakan resolusi native, dan untuk menggunakan DLSS quality pun kurang lebih seperti itu, masih selisih kurang lebih sekitar 7 sampai 10 fps dari RTX 3080. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn juga menghasilkan kurang lebih gap performance yang sama antara RTX 4070 dan juga RTX 3080. Jadi akan sangat spesifik banget RTX 4070 bisa unggul atau imbang dari 3080. Gue juga coba melakukan tuning ekstra di sini untuk melakukan undervolting. Undervolting di sini gue lakuin bukan untuk improve performance, tapi gue mengincar performance yang identik sama persis. Jadi untuk memory clock-nya gue naikin, abis itu untuk voltase gue akan bermain di sekitar 900-an mV, dan semua ini gue config melalui MSI Afterburner. Power limitnya gue set di 80%. Dan ini menghasilkan GPU power draw yang sangat-sangat menarik menurut gue, karena RTX 4070 dengan performance yang cukup identik dengan 3080, kita bisa peres GPU power draw-nya menjadi 151 watt aja saat menjalankan stress test melalui 3D Mark Firestrike Ultra.
Kalau misalkan default itu sekitar 198 sampai dengan 200 watt apabila GPU-nya full load. Ini bedanya jauh banget dengan RTX 3080 yang full load-nya itu mencapai angka 330 sampai dengan 340 watt. Jadi poin menariknya sebetulnya di sini dengan performance yang kurang lebih mirip-mirip dengan 3080, tapi memang power draw-nya jauh banget. 100 watt lebih, bahkan bisa dipangkas setengahnya lebih dari 3080. Ini yang bakalan ngebikin RTX 4070 jadi jauh lebih menarik. Itu sebabnya 4070 khususnya untuk versi Ventus 3X ini nggak diberikan cooling yang terlalu beefy seperti 4070 Ti hingga 4090, dan itu udah menghasilkan GPU temperatur yang cukup baik. Di sini untuk GPU temperatur ada di angka 68 derajat Celcius saat full load. Memory junction temperaturnya juga masih beres, bahkan meskipun di sini coolingnya cukup tipis, dan untuk GPU hotspotnya belum menyentuh angka 90 derajat Celcius, yang berarti sebetulnya cooling tipis seperti ini pun udah sangat-sangat aman memang untuk RTX 4070. Lalu untuk gaming performance di resolusi 2K, di sini gue nggak bandingin dengan GPU lain ya, karena memang gue belum sempet ngetes ulang, jadi gue mohon maaf banget. Kalian bisa cek aja di sini untuk hasilnya beberapa game yang memang udah gue benchmark. Menurut kalian gimana untuk di resolusi 1440p ini? Kalau menurut gue sendiri memang ini GPU udah sangat-sangat ideal apabila kalian ngincer main game di resolusi 2K dengan high refresh rate, mungkin 90Hz ke atas, karena beberapa game udah nyentuh di atas 100 FPS sebetulnya, terkecuali Hogwarts Legacy. Dan kita sampai ke kesimpulan untuk RTX 4070 khususnya yang ada di gua ini versi Ventus 3X dari MSI. Berkurangnya stok dari RTX 3080 saat ini emang ngebuat RTX 4070 menjadi solusi alternatif. Meskipun relatif performance gaming dari RTX 4070 masih ada sedikit di bawahnya. Terkecuali game yang kalian mainkan udah memiliki dukungan DLSS 3. Karena DLSS 3 tidak bisa bekerja di RTX 30 series. Tapi catatan pentingnya adalah RTX 4070 memiliki power draw yang jauh lebih rendah. Bahkan bisa diperas sampai setengahnya RTX 3080 apabila kita mau tuning-tuning sedikit. Lalu kemampuan content creation RTX 4070 yang lebih baik. VRAM lebih gede, 3D render lebih bagus, encoder juga lebih bagus. Cooling tipis juga ternyata emang mampu menghandle temperatur dari RTX 4070 karena GPU-nya yang emang efisien, sehingga pengguna casing dan motherboard kecil gua rasa akan suka dengan GPU ini. Sebetulnya akan lebih bagus kalau RTX 4070 posisinya ada di harga 9 jutaan. Kalau posisi harga udah nyentuh harga ini, potensinya akan lebih kelihatan kayak 4070 Ti yang saat ini udah nyentuh di angka 15 juta. Sabar dikit biar nggak nyesel jadi early adopter, kecuali kalian FOMO atau memang kalian udah butuh banget untuk menggunakan GPU seperti ini. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing mengenai RTX 4070. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.